Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kita berterima kasih hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu dipelihara bersama saya. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan, sudah mau kita memujiakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar tiap hari, tiap saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita butuh Yesus. Biar tiap jam kita senantiasa berseru, tiap detik, tiap menit, tiap saat kita minta pimpinan Tuhan. Malam hari ini sebelum kita tidur, mau baca firman Tuhan Kisah Pasal 2 ayat 14-21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan janji Tuhan pada akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan, Roh Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan buat setiap kita. Itu kita menanti kedatangan Tuhan. Hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan senantiasa kita tiap jam, tiap saat kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati aku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah aku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah aku. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 107 yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, pujiamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikanlah Bapa mulutku, hatiku malam hari ini sebentar kami membaca firman-Mu. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada-Mu.
ya Tuhan tiap jam. Ku selalu puji nama-Mu, Tuhan yang kudus, kekal ku milik-Mu setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah aku dalam nama Tuhan Yesus. Biar malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, saudara semua diberkati Tuhan. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk firman Tuhan sudah kita dengar dalam ibadah, untuk semuanya karena cintanya Tuhan. Dan selalu kita butuh sama Yesus. Tiap jam, tiap menit, tiap hari, tiap saat kita mau selalu minta pimpinan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Yesus baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 14-21. Biar senantiasa kita mau selalu butuh sama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita selalu pimpinan Tuhan. Roh Kudus tuntun hidup kita. Amin. Mari sebelum kita berbaring tidur, saya cinta firman Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Biar kita selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ingin menjadi 5 garis yang bijaksana, yang membakar pelita dan minyak baik daripada Roh Kudus dan firman Tuhan. Kisah pasal 2 14-21, khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ini waktu saya sudah terangkan kemarin, hari raya Pentakosta, ya, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Ya, kalau waktu bangsa Israel Pentakosta diizinkan mereka bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan, rayakan kemenangan karena Tuhan sudah memberi kebebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan, ya. Dan ternyata bangsa Israel bersukacita. Dan saat ini janji Tuhan kepada murid-murid dan kepada kita semua, ternyata janji Tuhan yaitu kepenuhan Roh Kudus diberikan pada waktu hari Pentakosta, ya, hari yang ke-50, di mana Roh Kudus turun seperti dalam Kisah Rasul pasal 2 dan 4. Maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, supaya diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti kesaksian saya pribadi, termasuk Bapak Ibu Saudara semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dapat bahasa roh karena Allah itu roh, bahasa komunikasi dengan Tuhan. Dan ternyata Roh Kudus bekerja luar biasa. Dan ternyata mereka pikir mabok, saudara, tapi mereka tidak tahu bahwa Roh Kudus turun. Dan ini penting buat kita Bapak Ibu, ya. Sementara kita menanti kedatangan Tuhan dan sudah terangkan, mari kita minta sama Tuhan. Janji Tuhan, janji memang Tuhan akan berikan Roh Kudus. Tapi ingat firman Tuhan juga berkata dalam Lukas 11 ayat 13, supaya kita dengan segala sikap rendah hati, kita minta Roh Kudus. Bapa di surga akan mengabulkan setiap permintaan anaknya. Apabila kita minta Roh Kudus, kita minta Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, roh iblis, roh kedagingan. Maka pentingnya setiap kita datang kepada Tuhan Yesus, kita minta pimpin Roh Kudus. Karena ternyata seperti perataran Nabi Yoel, ya, akan terjadi pada hari yang terakhir nubuatan. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terang kamu akan mendapat penglihatan, dan orang tua akan mendapat mimpi. Dahsyat, saudara. Pemberian Roh Kudus, janji Tuhan menjelang hari akhir ini
akan dicurahkan anak-anak, orang laki, dewasa, semua tidak terkecuali. Sesuai dengan perkenanan Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan curahkan Roh Kudus. Dan kalau sudah terjadi ini sesuai dengan firman Tuhan Nabi Yoel, mari kita semua dengan sikap rendah hati minta sama Tuhan, Tuhan penuh hidupku dengan Roh Kudus. Supaya dengan kuasa Roh Kudus siap menghadapi tantangan dunia yang semakin mencemaskan, yang memberikan kekhawatiran. Kita punya perasaan takut. Tanpa Roh Kudus kita melawan dengan siapa, saudara? Roh Kudus, Roh Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita tidak mampu menghadapi kuasa kegelapan kala kita. Lihat pada waktu Kisah 19, anak Skewa. Rasul Paulus ku kenal, Yesus ku kenal, siapakah kau? Dirajam, saudara. Inilah ini. Ya, saya mau baca. Ya, Kisah 19 ayat 14, 15. Mereka melakukan hal itu ya 7 orang anak Skewa, seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jatuh menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semuanya dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka. Ini buktinya, lari kalah, saudara. Kalau tidak melibatkan kuasa Tuhan, siapa bisa melawan dengan kuasa Tuhan? Tidak ada. Tapi kalau kita tidak ada kuasa Tuhan, kalah kita seperti ini mereka nih. Mereka dirasuk jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya. Coba nih, tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus kita kalah. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita akan tampil lebih pemenang. Seperti di dalam Roma pasal 8:37. Ya, saya mau baca. Roma 8:3, maka pentingnya itu selalu dekat dengan Tuhan. Kita minta pimpin Roh Kudus. Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Juga kata hamba-Mu laki-laki dan perempuan ayat 18. Dan kucurahkan rohku pada hari itu. Mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ada satu yang terakhir. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca pada malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah pasal 2 ayat 18 sampai 21. Kepada Bapak Ibu sudah semua diberkati Tuhan. Mari janji Tuhan di kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28, 29 sampai 32 saya membaca. Kemudian daripada itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia, maka anakmu laki dan perempuan akan berbuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini janji Tuhan dahsyat menjelang kedatangan Tuhan. Karena saat itu Tuhan sedang pilih. Tuhan tidak mau seorang binasa, tapi Tuhan mau semua diselamatkan. Tapi harus ada pimpin Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan akan mencurahkannya. Ayat 29. Dan juga kata hamba-Mu laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu. Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datang hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Coba, hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Dan saya minta sama Tuhan, saya bukan menanti kematian, menanti kedatangan Tuhan. Jadi kita diangkat rapture sama Tuhan. Setelah itu baru Tuhan bersama Roh Kudusnya bersama kita. Ya, ayat 32. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Amin. Dipanggil Tuhan artinya di dalam Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Maka pentingnya Bapak Ibu kita berterima kasih kalau kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan, supaya kita tidak isi berita-berita dunia, tapi mari kita selalu diisi dengan berita surgawi, firman Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan janji Tuhan, setiap orang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Artinya hidup di dalam pertobatan, di dalam otoritas Tuhan. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka penting Bapak Ibu, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga langkah demi langkah kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tiap jam kita minta sama Tuhan,
ku puji namamu, Tuhanku yang kudus. Engkau itu milikmu Bapa setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat. Tuhan Yesus berkati aku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita butuh Yesus. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, pimpin hidupku dan kuasa Roh Kudus. Dan tiap hari, tiap saat kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.